Di-download bisa, standar PLN 19. Ada beberapa hal yang diatur, klasifikasi tegangan, kemudian normal apa yang dimaksud, apakah termasuk kondisi transien ataukah enggak, itu ya. Ada di standar itu ya. Tegangan rendah 100 sampai 1000 volt ya, tegangan menengah 1000 sampai 35.000. Tegangan tinggi 35.000 sampai 245.000. Tegangan ekstra tinggi lebih besar dari 245.000. Nah, kalau kita di Indonesia, tegangan menengah. Nah, dalam rentang 1000 sampai 35.000, sistem kita di Indonesia menggunakan 20.000 atau 20 kV ya, untuk tegangan menengah atau distribusi primer. Kemudian untuk tegangan rendah kita menggunakan tegangan satu fase dan dua fase. Satu fase dan tiga fase ya. 230 dan 380 ya. Nanti kita lihat juga diatur dalam SPLN 1995. Nah, kemudian ada definisi tegangan tertinggi, variasi tegangan tertinggi pada kondisi normal. Artinya yang dimaksud tegangan tertinggi itu adalah pada kondisi normal, tidak termasuk kondisi transien yang disebabkan oleh pemutusan sistem ya, misalnya ada gangguan pemutusan sistem. Sesaat terjadi lonjakan tegangan karena suplai pembangkit ada, kemudian bebannya hilang karena ada gangguan pemutusan sistem. Nah, karena pemutusan sistem ini akan muncul tegangan lebih, tetapi itu bukan dimaksud tegangan tertinggi dalam kondisi normal ya. Begitu juga deviasi atau fluktuasi tegangan terendah adalah tegangan terendah pada kondisi normal, artinya kondisi tanpa gangguan ya, dan tidak termasuk kondisi transien yang disebabkan oleh gangguan hubung singkat ya. Di hubung singkat juga seperti itu, kalau sebuah bus terhubung singkat misalnya ke tanah karena ada gangguan langsung maupun melalui impedansi ya atau secara tidak langsung, tegangan di bus atau tegangan di salur itu akan sama dengan tegangan di tanah. Jadinya akan ada drop tegangan yang di luar tegangan, maksudnya akan terjadi tegangan rendah. Tapi yang dimaksud di sini tegangan rendah bukan tegangan itu ya. Tegangan yang terendah dalam kondisi normal. Baik, Bapak lanjutkan. Fluktuasi tegangan. Nah di sini SPLN 195 juga merujuk tegangan pelayanan untuk industri dan komersial ya. Yaitu di sini untuk sistem 3 fase, 1 fase, yaitu 230 400 volt ya. 400 atau 60 volt. Nah kalau Anda lihat di sana ya, sampai 1000 volt ya. Di sini yang 230 per 400 itu artinya untuk satu fasenya adalah 230 atau line to netralnya adalah 230, sedangkan pas to pasnya adalah 400. Artinya kalau dia dihubungkan delta dia 230, kalau sistem 3 fasenya ya, kalau dihubungkan bintang dia 400. Nah, begitu juga yang ini. 400 kalau dia terhubung delta, kalau terhubung bintang dia 690. Ya. Oke, itu untuk sistem 3 fase terhubung delta maupun bintang. Sama kalau Anda belajar starting motor induksi ya. Untuk motor induksi kapasitas besar, umumnya dia membutuhkan tegangan lebih tinggi. Kalau di industri ya, tegangan untuk motor induksi di atas 10 HP umumnya adalah 400 per 690 volt. Itu artinya bahwa
Kalau dari suplai PLN atau penyedia daya 400, berarti motor itu harus dihubungkan delta, bukan dihubungkan bintang untuk operasi normalnya. Karena dalam operasi motor harus dioperasikan sesuai dengan kebutuhan tegangan dan frekuensi dari motor ya. Artinya motor dioperasikan harus menyesuaikan kebutuhan operasi motor, tidak boleh frekuensi dan tegangannya lebih tinggi atau lebih rendah. Sehingga motor-motor induksi besar dia dalam operasi terhubung delta karena suplai dari penyedia daya khususnya PLN dia adalah 230/400 sehingga hubungan motor harus hubungan delta. Nah, untuk mengurangi arus starting motor induksi kapasitas besar, diperlukan metode starting, makanya dikenal istilah metode star delta. Artinya motor dioperasikan pada saat connect ke sistem, artinya terhubung ke sistem di awal, dia terhubung bintang, star ya. Kemudian setelah 6 detik atau 7 detik dia baru dipindah ke posisi delta. Tujuannya apa? Untuk mengurangi arus startingnya dikurangi. Nah, dengan mengurangi arus starting, drop tegangan, sistem akan berkurang. Artinya peralatan yang lain yang terhubung dalam sistem yang sama tidak terganggu karena adanya konsumsi daya yang besar secara tiba-tiba. Nah, di sanalah alasan mengapa motor itu ada di starting start delta karena memang dia harus beroperasi di posisi delta. Sehingga untuk mengurangi arus dia di awal diposisikan bintang. Setelah 6 detik atau 7 detik baru ke hubungan delta karena memang dia operasinya hubungan delta karena memang suplai dayanya yang ada adalah hanya 400 fast to fast-nya. Kecuali memang dia bisa hubungan delta apabila penyedia daya bisa memberikan tegangan pas to pas 690 volt ya. Artinya kalau misalnya industri dia mempunyai kapasitas motor besar dan dia mengambil catu daya dari PLN, langganan 3 fase PLN mengoperasikan motornya dia harus terhubung delta, bukan bintang. Karena motor itu membutuhkan tegangan 400 pas to pas terhubung bintang delta ya. Kalau dihubungkan bintang nanti dia butuh tegangan 690. Baik itu untuk tegangan pelayan di industri dan komersial untuk 3 fase ya. Berikutnya fluktuasi tegangan pelayanan yang diizinkan. Nah, di sini ada variasi tegangan pelayanan atau fluktuasinya ya, artinya batas atas dan batas bawahnya. Tegangan pelayanan itu adalah plus 5%, min 10%. Untuk tegangan 230, 400, 400, 690, dan 1000. Oke ya. Baik, berikutnya Bapak tunjukin dalam MATLAB ya. Nah, ini variasi tegangan. Seolah-olah bentuknya seperti itu ya. Tadi kita melihat angka, angka variasi tegangan. Kalau kita lihat secara visual, tegangan itu bentuknya seperti itu. Ini yang Bapak munculkan adalah tegangan satu fasenya, fase ke netralnya. Bukan fase ke fase ya, fase ke netral. Di sana karena VRMS-nya adalah 230, berarti visualnya di sini V maksimumnya adalah 230 dikali akar 2, sehingga di sini 300 sekian ya. Itu artinya adalah 230 dikali akar 2. Karena bentuk fungsi sin kan Vmax, kok sin ya, 2 VF dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi 50 Hz artinya adalah 0,02.
0,02 detik ya, satuannya second. Kemudian tegangan dalam volt, karena RMS-nya 230, maka nilai maksimumnya adalah 230 dikali akar 2. Ini adalah tegangan nominal ya, 230 untuk fase netral. Kemudian min 10%, min 10% ini. Jadinya ada selisih ya untuk tegangan. Nilai tegangannya, nilai RMS-nya. Ya, nilai RMS dihitung ya square, root min square gitu ya. Akar dari rata-rata yang dikuadratkan. Artinya luasnya ini ya. Artinya ini kalau dikuadratkan kan negatif menjadi positif ya. Ini positif dikuadrat ya positif, negatif dikuadrat ya positif, dia seolah dibalik di sini. Kemudian dijumlahkan luasannya, dibagi rata-ratanya, diakarkan, itu namanya tegangan efektifnya atau RMS. Begitu juga untuk plus 5% yang ini ya. Nah, nilai puncaknya dia berubah ya. Nilai RMS-nya juga plus 5%. Baik, itu variasi tegangan menurut SPRN 11995. Baik, berikutnya, nah frekuensi STL, frekuensi ya. Apa itu frekuensi? Nah, frekuensi, ada yang tidak tahu definisi frekuensi? Coba Abi Laskar, apa itu frekuensi? Abi Laskar? Silakan, Abi Laskar sudah mulai mengetik ini. Apa itu frekuensi? Atau kalau mau cepat pakai voice-nya bisa ya, supaya tidak satu arah dari Bapak saja. Mumpung gininya panjang gelombang untuk mencapai satu periode waktu. Oke, yang lainnya? Oke, bisa ya. Artinya satu siklus per detik namanya frekuensi ya. Satu siklus per detik, seper second ya bisa, karena satuannya hertz, hertz itu per second. Itu lebih tepatnya satu siklus per detik ya. Satu siklus per detik. Baik, Bapak lanjutkan. Artinya divisi frekuensi adalah satu siklus per detik, satuannya adalah hertz ya, atau ditulis Hz ya. Sebenarnya hertz ini, satuan hertz ini diambil dari nama Heinrich R. Hertz atas kontribusinya pada bidang gelombang elektromagnetik ya. Nah, di dunia, terutama di sistem tenaga listrik dunia, kita mengenal ada dua frekuensi utama untuk sistem tenaga listrik, yaitu 50 Hz dan 60 Hz. Bedanya, nah ini kalau kita plot ya, artinya buat gambarnya, fungsi waktu ya. Yang merah adalah frekuensi 60 Hz, lebih tinggi ya daripada frekuensi 50 Hz. Dengan asumsi bahwa Bapak mulainya dari nol, sama-sama mulai ya. Kalau membandingkan sesuatu kan kita bandingkan dari nilai yang sama, ternyata untuk frekuensi 60 Hz, periode yang dibutuhkan dalam satu frekuensi ini waktunya lebih kecil ya, karena memang periode itu adalah seper F ya. Tetapi untuk yang frekuensi 60, waktu periodenya lebih besar atau lebih panjang ya. Seperti ini ya. Sehingga ini adalah frekuensi yang digunakan dalam sistem tenaga listrik di dunia. Dan kita mengadopsi yang 50 Hz yang ini ya. Yang satu periodenya adalah 0,02 detik atau 20 milidetik.
detik. Kalau Anda gunakan osiloskop untuk melihatnya, dia time per dip-nya, kalau Anda kasih time per dip-nya misalnya dia eh, berapa 0,1 milisecond misalnya gitu, berarti dalam satu berapa kotak dia kan gitu. Kalau misalnya 0,01 second time per dip-nya, berarti dia satu gelombang itu ada 2 kotak ya. Kalau ini, kalau kita berbicara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak, berarti time per dip-nya 0,02 dibagi 10, berarti 0,2. Bagi 10, 0,02 berarti ya. Artinya satu kotak itu mewakili 0,002. Sehingga kalau dia 0,02 berarti ada 10 kotak ya. Nah, coba Anda lihat lagi di apa namanya osiloskop ya. Pernah menggunakan osiloskop kan? Di membaca bentuk gelombang. Kalau osiloskop kita bisa tahu bentuk gelombang. Tapi kalau menggunakan alat ukur biasa, kita hanya mendapatkan nilai RMS-nya atau nilai efektifnya. Seperti Bapak bilang tadi, nilai efektifnya adalah bentuk gelombang ini dikuadratkan sehingga yang negatif dia menjadi naik ya. Kemudian dirata-ratakan, diakarkan, itu nilai efektifnya. Baik, berikutnya kita masuk ke perkembangan frekuensi STL. Mengapa dipilih 50 sama 60? Sebelumnya perkembangan frekuensi di dunia seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Pada tahun 1890, listrik masih baru mulai berkembang ya. Sudah hampir satu abad lebih ya, 19, sekarang 19 sudah 20 ya. Mungkin hampir, tapi kalau dibilang 2 abad masih belum ya. Karena sekarang baru 2020, masih 70 tahun lagi ya. Mungkin kurang dari 2,5 abad yang lalu. Nah, saat itu listrik bersifat lokal ya, tidak ada transmisi, belum banyak transmisi, artinya antara satu pembangkit dengan pembangkit yang lain masih berdiri sendiri, tidak terhubung secara interkoneksi ya, maupun terhubung dengan saluran transmisi ya. Itu pertama. Yang kedua, bebannya masih sederhana, hanya beban penerangan. Sehingga dari itu frekuensi yang beroperasi tidak seragam karena tergantung pada perusahaan penyedia generator atau pusat pembangkit ya. Ya, pusat pembangkit generator nanti dia akan mendesain sesuai dengan teknologi yang dia punya untuk mendesain sebuah generator. Sehingga nanti frekuensi sistemnya juga berbeda-beda sehingga dia beroperasi secara lokal. Sebagai contoh di sini, di Amerika Utara, di mana penyedia dayanya adalah Westinghouse, dia mendesain sebuah generator yang beroperasi pada frekuensi 103 Hz ya. Begitu juga General Electric sekarang yang dulunya bernama Thomson Houston ya, membuat generator yang mempunyai frekuensi 125 Hz. Nah, tentunya yang dimaksud frekuensi di sini tentunya Anda sudah tahu ya, bahwa hubungan frekuensi itu adalah dengan jumlah kutub daripada generator dan putaran dari primoper yang akan menghasilkan nilai frekuensi. Ya. Begitu juga di Inggris ya, Britania Raya. Frekuensi sistem bervariasi dari 83 sampai 133 Hz. Ya, 133 Hz. Eropa daratan beroperasi dari 30 Hz hingga 70 Hz. Ya. Kemudian Jerman 40 Hz, kemudian dia sudah mempunyai transmisi listrik ya menuju Frankfurt sepanjang 175 kilometer ya. Kemudian Swiss perusahaannya ya, namanya MFU ini perusahaannya, AEG juga perusahaan yang berada di MFU yang ada di Swiss,
frekuensi 50 ya untuk transfer listrik ke pabriknya. Kemudian Hungaria frekuensi 42 ya, membuat GAN sebuah perusahaan penyedia generator membuat frekuensi. Nah, kalau Anda lihat di sini variasinya cukup banyak ya, dari 40 sampai 133 Hz dalam rentang itu ya. Baik, berikutnya kita lihat pertimbangan pemilihan frekuensi saat itu ya. Di sini ada beberapa pertimbangan pemilihan frekuensi pada sistem tenaga listrik AC ya. Pertama adalah pertimbangan trafo. Kalau frekuensinya tinggi, ukuran trafo semakin kecil ya, karena memang penggunaan induktornya bisa dikurangi, diameter induktornya bisa dikurangi ya, sehingga biaya produksinya semakin murah. Yang kedua, karena alasan teknologi di turbin generator ya. Karena pada saat itu apabila turbin generatornya dikopel secara langsung, teknologinya belum mempunyai teknologi untuk mendapatkan putaran yang tinggi, sehingga frekuensi yang didapatkan cukup rendah ya. Kemudian frekuensi dengan pertimbangan lampu penerangan, karena frekuensi ini sangat mempengaruhi kedip dari lampu penerangan. Kalau frekuensinya semakin tinggi, kedipnya tidak akan terasa oleh mata. Artinya kemampuan mata untuk melihat kedip itu tidak akan kelihatan. Padahal lampu itu tetap berkedip, cuma karena frekuensinya tinggi dia tidak terasa berkedip ya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan teknologi motor listrik. Produsen motor listrik umumnya adalah perusahaan pembuat generator, sehingga motor listrik disesuaikan dengan spesifikasi frekuensi generator. Itu pertimbangan pemilihan frekuensi yang berbeda-beda dari beberapa perusahaan sebelumnya ya. Baik, berikutnya. Nah, kemudian ada kompromi jalan tengah frekuensi ya. Di sini ada frekuensi jalan tengahnya 50 sampai 60 Hz berdasarkan pengalaman 40 sampai 133 Hz tadi, didapatkan bahwa frekuensi yang cukup efektif adalah antara rentang 50 sampai 60 Hz. Alasannya adalah cukup rendah untuk teknologi pembangkit ya, artinya tidak perlu rotasi putaran yang tinggi ya, desain. Karena kalau Anda bicara frekuensi 50 dengan jumlah kutub 2 kan membutuhkan 1500 RPM ya. Kecepatan semakin N sama dengan 120 F per P gitu ya. Dengan P2 misalnya minimal sebuah pembangkit kan jumlah kutubnya 2 atau 1 pasang. Kalau frekuensinya tinggi, berarti rotasi yang dibutuhkan semakin tinggi, artinya kecepatan turbin harus cepat sekali ya. Sehingga dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz, artinya ada teknologi yang cukup untuk pembangkitan, artinya tidak perlu kecepatan yang sangat tinggi, artinya 1500, 3000 RPM itu ya udah cukup tinggi ya, tapi pembangkit masih bisa dibuat untuk kecepatan. Artinya turbin masih bisa dibuat dengan kecepatan seperti itu ya. Karena frekuensi itu berbanding lurus dengan RPM. RPM-nya semakin tinggi, frekuensinya semakin tinggi. Tapi karena ada keterbatasan kemampuan desain kecepatan yang tinggi yang mengharuskan frekuensi listrik tidak begitu tinggi ya. Baik, cukup tinggi untuk mendapatkan transformator yang sesuai. Ya, seperti tadi semakin tinggi frekuensi, ukuran trafo semakin kecil ya, sehingga biaya bisa lebih murah ya. Kemudian yang terakhir, cukup supaya kedip lampu penerangan tidak terasa. Nah, dengan frekuensi 50 kalau Anda pakai lampu ya, kedipnya itu tidak begitu kelihatan. Ya, kecuali LED, LED yang memang DC, tapi kalau misalnya lampu-lampu neon di sebelumnya kan atau lampu
pijar ya, dia kan berkedip tetapi karena frekuensinya tinggi, jadinya kedipnya tidak begitu kelihatan. Nah, kemudian dari 2 frekuensi ini, 50, 60 ini, terbagi ya, dunia terbagi menjadi, 2 area untuk frekuensi 50 dan 60 hertz. Seperti misalnya 50 hertz, itu sistem kelistrikan Eropa termasuk ke sistem kelistrikan kita ya, India, Australia. Nah, yang 60 hertz lebih banyak di Amerika Utara. Kemudian level tegangannya ada 2, yaitu 220 sampai 240 atau 110 sampai 127 volt ya. Kalau frekuensi tetap 2 ya. Nah, kalau Anda lihat di sana ada kasus khusus ya, kasus khusus. Nah, sistem dengan 2 frekuensi. Nah, Jepang adalah sebuah negara yang memiliki sistem frekuensi yang berbeda antara area timur dan barat ya. Nah, kemudian untuk menghubungkan artinya karena supaya bisa terinterkoneksi dia membutuhkan peralatan khusus ya. Nah, di sini dicontohkan sistem 2 frekuensi itu adalah Jepang ya. Jadi 2 sistem frekuensi 50 dan 60 Hz. Jepang Timur mulai dari Tokyo karena mengimpor generator dari Jerman menggunakan frekuensi 50 Hz ya. Warna yang ungu ya. Dan yang biru 60 Hz yaitu Jepang bagian barat mulai dari Osaka. Mengapa dia frekuensi 60? Karena dia mengimpor generator dari Amerika, yang Amerika Utara, General Electric ya, yang menggunakan frekuensi 60 Hz. Kemudian bagaimana solusi untuk menghubungkan 2 frekuensi yang berbeda ini? Ya. Dia menggunakan HVDC ya, menggunakan High Voltage DC Back to Back. Jadi membuat jaringan yang disearahkan dulu, kemudian di-AC-kan kembali ya. Artinya HVDC back to back. Artinya sistem 50 Hz di DC-kan, ditransmisikan, kemudian dikonvert lagi menjadi AC dengan frekuensi 60 Hz ya. Untuk kapasitas HVDC back to back-nya ada 2 di sini ya. Higazi Shimizu dan Zin Shinano. Artinya Higazi kalau kita lihat di sebelumnya, Higazi ya. Higazi ada di mana ini? Coba kita lihat perbesar. Nah, ini ada 3 ya konverternya ya. Higazi, oh berarti dari frekuensi, berarti kapasitasnya artinya dia di sini mentransmisikan DC dikonvert ya, artinya ini berarti ini sudah 60 Hz, ini ada 50 Hz ya. Artinya ada 3 substation HVDC back to back. Berarti ini ada konverter di sini untuk mengkonversi AC DC dan DC ke AC dengan perubahan frekuensi yang berbeda ya. Kemudian total kapasitas untuk 3 HVDC back to back itu adalah 1 gigawatt ya. Dan pada gempa ya di sini informasinya bahwa pada tahun Maret 2011 terjadi gempa besar di Tohoku ya, sehingga Jepang mengalami kehilangan daya di bagian timur mencapai 9,7 gigawatt. Sehingga kekurangan daya Jepang bagian timur itu tidak bisa disuplai dari Jepang bagian barat karena saluran yang dapat menghubungkan frekuensi dari 60 ke 50 hanya 1 gigawatt sehingga terjadi
Afrika Utara, di mana sebuah motor misalnya yang menggunakan frekuensi 60 Hz, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebagai PR ya. Nah, apa yang terjadi kalau sebuah peralatan motor induksi, trafo tenaga, saluran transmisi, dia secara nameplate berada, artinya mempunyai spesifikasi operasi 50 Hz, kemudian kita operasikan di 60 Hz, apa yang terjadi? Satu adalah masalah unjuk kerjanya yang berhubungan dengan efisiensi ya. Efisiensinya bagaimana untuk motor listrik, kemudian rentang operasinya berapa kalau dia dioperasikan tidak sesuai dengan frekuensi nameplate-nya. Begitu juga trafo, efisiensinya apakah dia turun ataukah dia naik. Nah, nanti Anda buat tugas dilengkapi dengan contoh dan alasannya ya. Nanti Bapak ada materinya sebenarnya. Kalau tidak dapat nanti Bapak share ya, silakan tanya di WAG, Pak saya tidak dapat materi, nanti Bapak share materinya yang berhubungan dengan pengaruh peralatan 50 Hz yang beroperasi di 60 Hz atau peralatan 60 Hz yang beroperasi di 50 Hz untuk motor induksi, transformator tenaga, dan saluran transmisi. Baik, berikutnya. Nah, frekuensi di masa mendatang. Nah, frekuensi standar ya, standar frekuensi ini diatur di IEC ya. IEC nomor 60196 tahun 2009. Nah, untuk sistem kelistrikan satu fase, 3 fase di luar sistem kelistrikan tenaga ya. Artinya kelistrikan itu tidak di ketenagaan saja, tetapi misalnya kelistrikan di pesawat terbang, kapal laut, kapal selam ya diatur dalam frekuensi standar frekuensi IEC 60196. Termasuk juga untuk sistem tenaga, tetapi secara khusus untuk sistem tenaga rasanya sulit mengikuti standar ini karena memang sistem tenaga kemungkinan akan tetap bertahan di frekuensi 50 Hz sampai 60 Hz. Karena ke depan frekuensi itu akan dirubah ke 400 Hz ya. Karena dalam standar ini diatur sampai penggunaan frekuensi tenaga ya sampai 10.000 Hz. Dan ke depan yang cenderung adalah yang sudah dikembangkan untuk pesawat terbang, kapal laut, dan selam itu 400 Hz. Tetapi untuk sistem tenaga skala besar seperti supli ke industri dan yang lain rasanya akan tetap bertahan di 50 dan 60 Hz ya. Alasannya adalah kemampuan daya dari elektronika daya belum bisa aplikatif yang masif. Artinya untuk konversi perubahan frekuensi, artinya sekarang kalau dirubah frekuensi, artinya produksi pembangkit dengan frekuensi yang berbeda atau peralatan di luar frekuensi 50-60 dengan kapasitas yang besar, kemampuan dari komponen konversi, ya seperti konverter di HVDC itu teknologinya belum begitu maju ya, terutama dari segi kapasitas penyalurannya. Sehingga kemungkinan frekuensi 50 sampai 60 Hz itu tetap digunakan terus untuk sistem skala besar ya. Begitu juga infrastruktur kelistrikan yang sudah terbentuk saat ini yang kalaupun dirubah membutuhkan modal yang sangat besar ya. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat karena sehari atau 1 jam aja tidak ada listrik sudah kita banyak kehilangan ya, apalagi untuk merubah total keseluruhan sistem tidak memungkinkan waktu yang lama di samping biaya yang cukup besar kemungkinan, sehingga dari dua alasan tersebut
Untuk ke depan, frekuensi ke depan itu tetap dipertahankan 50 sampai 60 Hz ya. Karena betul-betul membutuhkan revolusi yang sangat besar kalau kita ingin menyesuaikan ke frekuensi yang lain atau frekuensi 400 Hz. Baik, sekarang bagaimana variasi frekuensi yang bisa? Nah, kita mengacu pada frekuensi yang digunakan pada sistem kelistrikan Jawa Bali ya. Nah, kalau sistem kelistrikan Jawa Bali, fluktuasi frekuensinya rentangnya sangat sempit ya. Mengapa sangat sempit? Karena beban-beban pada sistem nanti makanya tugas sebelumnya, di tugas yang Bapak berikan, hubungan operasi motor ya, yang ini ya, motor induksi, transformer tenaga, apabila dia nameplate-nya 50 Hz, tapi dia beroperasi di luar kondisi standarnya apa yang terjadi ya. Nah dari sinilah sehingga deviasi frekuensi itu perlu dibatasi ya. Nah khusus untuk fluktuasi frekuensi untuk sistem kelistrikan Jawa Bali ya, batas toleransi frekuensi adalah plus minus 0,4% dari frekuensi 50 Hz untuk operasi normal. Kalau 0,4% dari 50 berarti 0,2 ya. 0,2. Makanya di sini sistem kelistrikan Jawa Bali deviasi frekuensi operasi normal diizinkan 0,2 Hz ya. Kemudian 1% dari frekuensi 50 Hz transien yang singkat atau selama kondisi darurat. Dalam kondisi transien yang singkat, karena ini kan kita berbicara sistem, yang dalam sistem ada banyak peralatan dari motor induksinya, bebannya, kemudian beban-beban dinamis ya, kemudian ada trafonya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan sehingga memang fluktuasi frekuensi ini perlu dibatasi ya. Kemudian sistem kelistrikan dari 1% berarti 0,5 ya, dari 50 kali 1% berarti kan 0,5 karena 50 dibagi 100. 50 dikali 1% berarti 50 bagi 100 berarti 0,5 Hz ya. Nah ini artinya deviasi fungsi operasi normal adalah 49,8 sampai 50,2. Karena deviasi yang diizinkan adalah 0,2 Hz ya. Kemudian deviasi frekuensi transien yang singkat yaitu sebesar plus minus 1%. Sehingga dalam kondisi darurat frekuensi dapat diizinkan sebesar 0,5 Hz ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana rencana operasi kalau terjadi fluktuasi di luar nilai yang diizinkan. Di sini ada aksi ya. Oh, sebelum masuk aksi ini contohnya ya. Ini henti rentangnya. Tunggu sebentar. Nah, ini Bapak plot sedikit untuk melihat padahal sedikit selisihnya ya, tapi sangat diperhitungkan dalam operasi normal. Di sini ada warna kuning, frekuensi atas ya. Ini frekuensinya lebih tinggi, 0,2 Hz ya, dari 50 Hz. Ini 50,2, 50, 49,8. Ya ini untuk sistem kelistrikan Jawa Bali yang Bapak ya, dapatkan dari PLN 2B ya, rencana operasi tahun 2018. Nah ini aksi frekuensi sistem, artinya apa yang harus dilakukan oleh P2B apabila terjadi fluktuasi frekuensi ya. Kalau frekuensi normal, frekuensinya adalah 50 plus minus 0,2 Hz ya. Ini excursion 0,5 Hz seperti tadi apabila, tapi dalam waktu yang singkat ya. Nah kalau di luar itu frekuensinya turun di luar
plus minus 0,5%, maka diperlukan pelepasan beban. Artinya jumlah pembangkit sanggup lagi melayani beban sehingga dibutuhkan pelepasan beban untuk mengembalikan frekuensi ke frekuensi normal ya. Nah, di sini adalah skenario dari operasi 2018. Nah, nilai ini mungkin akan berubah ya. Skenario A dan B ini artinya yang pasti adalah rentang ini yang tidak boleh berubah. Artinya kalau frekuensinya turun sekian, jumlah beban yang dilepas ya sesuai dengan rencana operasi. Sama seperti peramalan. Rencana operasi itu bisa untuk pelepasan beban, bisa untuk menambah pembangkit ya, menambah pembangkit kalau memang pembangkit masih tersedia untuk ditambah. Sampai didapatkan ini ya 48,3 islanding operation ya, operasi pulau artinya terpisah ya, operasi terpisah ya. Oke, ini materi untuk pertemuan kelima. Untuk pertemuan ini mungkin Bapak tidak kasih PR ya. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk minggu ini Bapak tidak kasih baca di baik silakan yang sudah menulis ini Pak tunggu ya. Voice saja ya, pakai voice kalau mau pakai voice saja. Fadil Eko Prasetyo. Lenka typing. Baik, di materi itu kan ada tugas ya, enggak perlu dibuat ya. Tugas yang ada di materi PDF. Di sana kan ada bab 3 PPT, Bapak tambahkan PPT-nya. Di sana ada tugas untuk merangkum standar SPLN 11995 ya. Tidak usah sebagai PR ya. Karena memang di daring kan Bapak tidak buatkan link untuk upload PR. Minggu ini kita off sekali PR ya. Minggu depan baru ada PR lagi sebelum mid. Ada yang ditanyakan? Oh iya, PR-nya itu ya yang merah tadi ya. Maaf, maaf itu ada. Oh iya, betul ya. Untuk peralatan. Baik, terima kasih Fadil Eko Prasetyo Fadli. Di sini ada pertanyaan. Untuk pengaturan kestabilan frekuensi sama tegangan dengan governor, ya kalau tegangan dengan governor, frekuensi dengan AVR ya. Kalau di MUSTL memang hanya pengenalan ya, tidak secara detail ya, konsepnya saja ya. Tetapi secara detail nanti Anda mendapatkan di mata kuliah dinamika dan stabilitas. Karena di dinamika dan stabilitas ada pemodelan governor ya. Seperti Bapak sampaikan pada saat kuliah. Karena nanti tujuannya manajemen operasi adalah perhitungan ekonomisnya.
ya, bukan secara teknisnya. Nanti perhitungan ekonomis baru detail ya, saat perhitungan ekonomis. Lebih fokus ke perhitungan ekonomis nanti di manajemen operasi STL-nya. Tapi secara teknis, detail masalah pengaturan frekuensi dan tegangan, untuk model, karena kalau pengaturan frekuensi dan tegangan kita membutuhkan model governor ya. Model itu dalam persamaan Laplace, persamaan diferensial yang dilaplaskan. Nanti dia berbentuk blok-blok. Nanti bisa disimulasikan menggunakan MATLAB ya. Nanti bisa disimulasikan menggunakan MATLAB. Kalau di dinamika itu ada istilah mode dinamik dan mode elektrik. Mode dinamik itu adalah untuk mode mekanik ya. Mode mekanik itu untuk pengaturan turbin. Di dalamnya termasuk ada governor, nanti ada pemodelan. Misalnya turbinnya jenis apa, misalnya turbin air, nanti model fungsi transfer dari turbin air bagaimana, ada dia modelnya ya. Nanti dipelajari di sana, dikenalkan kalau misalnya gimana sih prinsip kerja daripada governor secara detail dan melihat responnya. Jadinya dalam stabilitas kita melakukan proses simulasi. Nah, untuk bisa simulasi tentu harus ada model. Nah, model dari turbin, misalnya turbin jenis apa? Apakah PLTU dimodelkan dalam bentuk fungsi transfer. Apa itu fungsi transfer? Fungsi transfer Anda dapat di dasar kontrol ya. Dasar kontrol kalau Anda masuk di webnya Pak Wir kan sudah banyak membuat fungsi transfer untuk mesin DC ya, artinya mesin DC secara fisik bisa dibuatkan fungsi transfernya atau model matematisnya. Nah, setelah dapat model matematisnya, Anda buatkan di simulink model itu nanti kalau dia dioperasikan dan ada gangguan, apa yang terjadi bisa dilihat responnya. Ya. Tapi kalau di MUSTL untuk pengaturan tidak disampaikan ya, nanti kita fokus di perhitungan ekonomisnya. Karena tujuan akhir daripada MUSTL adalah tujuan ekonomis, mendapatkan nilai ekonomis dari operasi sistem tenaga listrik. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, setelah MID baru kita masuk ke operasi ekonomis ya. Itu juga nanti masalah gangguan. Nanti Bapak jelaskan hanya perkenalan saja. Nanti secara detail perhitungan gangguan untuk hubungan singkat, gimana menghitung hubung singkat ya. Nanti di AST2. Kemudian gimana setting proteksi masuk di mata kuliah sistem proteksi gitu ya. Sehingga di MUSTL tidak banyak masuk, cuma mengulang lagi sedikit, hanya satu pertemuan saja. Makanya kemarin kan satu pertemuan saja. Nanti pas ekonomis baru lebih dari satu pertemuan. Nanti di ekonomis kita belajar ekonomi dispet tanpa rugi ya. Kemudian gimana menghitung secara ekonomis pembagian pembangkit. Nanti baru ada hitung-hitungannya secara detail. Baik tanpa rugi maupun dengan rugi. Baru kita masuk peramalan beban. Peramalan beban juga ada hitungannya. Bagaimana kita merencanakan beban sehingga nanti selisih prediksi peramalan dengan operasi yang kita lakukan bisa minimal sehingga kita dapatkan biaya ekonomis gitu ya. Jadinya MUSTL ini lebih fokus ke tujuan ekonomisnya. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Yang pasti kalau masalah kestabilan frekuensi dan tegangan, nah
masuk nanti di dinamika stabilitas. Karena dulu Bapak juga pernah ngajar sebelum Pak Ginarse, waktu Pak Ginarse S3, mata kuliah itu pernah Bapak yang ampu ya. Nah Bapak ampu sehingga tahu yang mana harus ditekankan di setiap mata kuliah. Karena kalau dinamika seperti itu kita modelkan dulu, harus ada pemodelan generator secara generator ya. Generator itu ada dua model, seperti Bapak bilang mode mekanik dan mode elektris. Mode mekaniknya ya dari turbinnya ya. Kemudian mode mekanik dari generator itu keluarannya adalah frekuensi, inputannya torsi. Nanti ada fungsi transfernya di sana dalam bentuk persamaan num dan den ya, TF. Baik, ada yang ditanyakan yang lain? Tri, silahkan. Baik, ini ada pertanyaan Tri Nafisah ya. Mau bertanya Pak, semisal toleransi naik turunnya frekuensi tidak pada kondisi stabil dan dalam waktu yang lama tidak masalah atau akan mempengaruhi operasi sistem listrik Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Tri. Nah, yang pasti selama deviasi frekuensinya terpenuhi, dalam hal ini 0,2 plus minus ya dari 50% atau 0,4% dari frekuensi ya. Nah, dalam hal ini karena 50 Hz berarti kan 0,2 Hz. Kalau fluktuasinya dalam rentang itu ya tidak masalah dalam waktu yang lama. Karena frekuensi memang tidak bisa dijaga 50 Hz ya. Pasti dia naik turun dalam rentang 50 Hz, cuma dibatasi dalam rentang 0,2 plus minus 0,2. Berarti 50,2 sampai 49,8 ya. Nah, kalau di luar itu seperti slide Bapak tadi di sini ya, boleh di luar itu operasinya cuma dalam waktu singkat. Itu pun dibatasi, yaitu 1% ya. Seperti tadi 1% dari frekuensi 50 Hz. Kondisi transien yang singkat ya. Boleh beroperasi, tetapi di dalam rentang plus minus 1% dari frekuensi 50 Hz, artinya 0,5, tapi dalam waktu transien singkat. Terus transien ini maksudnya dalam saat generator itu on gitu ya. Terjadi perubahan frekuensi di rentang 0,5 enggak masalah, yang penting singkat gitu ya. Tetapi karena beban misalnya 0,2 kan beban berfluktuasi setiap saat. Kalau generator hidup dan mati itu kan tidak setiap saat. Mungkin ya siang dimatikan, sore dimatikan. Tapi kalau beban konsumen, tergantung konsumen kan. Dia ingin menghidupkan lampu atau jadinya frekuensi kan fluktuasi, itu kondisi normal namanya. Operasi normal. Nah, operasi normal ini boleh naik turun frekuensinya, cuma ada batas toleransinya ya. Di sini batas toleransinya 0,4% dari frekuensi 50 Hz ya. Sehingga untuk sistem kelistrikan Jawa Bali adalah 0,2 Hz. Ini yang paling artinya rentangnya yang sempit ya. Kalau di luar Jawa Bali bisa lebih lebar rentang perubahan frekuensinya. Mengapa bisa lebih lebar? Karena bebannya lebih banyak beban penerangan, bukan beban dinamis ya. Kalau Jawa Bali kan banyak konsumen pabrik ya, jadinya bebannya banyak motor-motor. Nah, sehingga Bapak kasih tugas seperti sebelumnya, pengaruh kalau motor dioperasikan
secara nameplate dia 50, dioperasikan 60, apa pengaruhnya? Nah, coba Anda cari dulu sebelum nanti Bapak jawab. Nanti Bapak kasih jawabannya, ya. Supaya Anda ingat, Anda berusaha mencari dulu, nanti akan banyak di lapangan ya. Kalau misalnya di lapangan suatu saat Anda kerja di sebuah instansi, ternyata mempunyai motor listrik frekuensi 60 Hz misalnya begitu. Anda disuruh mengoperasikan di 50 Hz. Nah, nanti Anda sampaikan, kalau ini akan terjadi bagaimana? Saya bisa mengoperasikan tetapi risikonya seperti ini, kan begitu. Ya, coba Anda cari dulu. Nanti kalau enggak ketemu materinya, nanti Bapak kasih materinya supaya dirangkum dan ada contohnya juga, ya. Baik, itu mungkin bahwa toleransi naik turun frekuensi itu kondisi stabil itu, definisi stabil harus dipahami juga ya. Stabil itu adalah artinya dia bisa beroperasi kembali menuju ke titik operasi yang baru gitu ya. Artinya menuju satu titik operasi yang baru atau operasi sebelumnya. Sama seperti frekuensi, dia berfluktuasi tetapi dia tetap menuju ke frekuensi nominal, tetapi batas fluktuasinya adalah 0,2. Baik itu, Tri, bisa dipahami? Yang lainnya? Baik, berarti bisa dipahami ya, Tri. Kemudian Abi Laskar, apa mau ditanyakan nih? Bapak lihat ini typing, is typing. Ya, kita masih punya waktu 30 menit lagi. Silakan. Kita menggunakan daring lebih santai ya, karena kuotanya kuota edukasi lebih murah. Seperti Bapak sampaikan sebelumnya, Bapak pakai Indosat ya, IM3, IM3, bukan Tri ya, Indosat. Jadinya kita dapat 30 giga. Oke, ini ada pertanyaan dari Abi Laskar. Menggunakan frekuensi konverter, bagaimana Pak? Nah, oke ya. Di tempat PKL saya digunakan untuk mengatur kecepatan pada motor seperti motor ventilator ya. Nah, ini kalau kita menggunakan frekuensi konverter dalam mengatur motor, kita tidak hanya mengatur frekuensinya ya, tetapi juga mengatur suplai tegangannya. Nanti waktu Anda mengerjakan tugas Bapak yang tadi, kalau kita ingin mengoperasikan motor tidak sesuai dengan frekuensinya, bisa kita lakukan, yang penting tegangan suplainya juga kita rubah. Ada rentang batas tegangan suplai ya. Makanya kalau kita berbicara frekuensi konverter, yang dirubah itu karena memang motor induksi kan dia rotasinya berubah sesuai dengan medan putar dari motor, karena memang motor induksi ini berputar karena medan putar. Artinya rotor berrotasi karena adanya medan putar di stator ya, sehingga akan muncul istilah slip. Nah, sekarang kalau dia menggunakan frekuensi konverter untuk mengatur kecepatan ya, sebenarnya yang diatur bukan frekuensi saja, tetapi juga tegangan dari motor, tegangan suplai ke motor juga dirubah. Nanti ada persamaan yang Anda harus ketahui. Artinya kalau perubahan frekuensi sekian, berapa tegangan yang harus berubah, apakah dia tegangan dinaikkan ataukah diturunkan. Nah, coba dulu dicari dari tugas yang Bapak kasih itu. Nanti akan kelihatan ada hubungan rumus. Kalau Anda mendesain sebuah frekuensi konverter,
Jangan merubah frekuensi aja dalam mengatur putaran kecepatan motor ya. Karena hanya mengubah frekuensi nanti kinerja dari motor itu berkurang. Di samping frekuensi juga tegangannya harus dirubah supaya kinerja motor bisa tetap. Nanti waktu Anda menjawab nameplate motor 50 dioperasikan ke 50, artinya kan bukan untuk mengatur motor, artinya dia bukan pengaturan tetapi mengoperasikan motor dalam kondisi normal. Sehingga apa yang perlu kita lakukan sehingga dia bisa bekerja secara optimal seperti frekuensi di nameplate kan begitu. Ya, bisa dipahami ya? Coba dicari dulu, kalau enggak ketemu Bapak share nanti materinya, ada contohnya juga. Baik, untuk penggunaan frekuensi konverter bukan frekuensi aja yang diatur tetapi adalah amplitudo juga ya. Supaya motor itu bisa beroperasi dengan optimal. Baik, yang lain bisa dipahami Abi, Laskar? Nanti ada hubungan rumusnya antara tegangan sama frekuensi untuk motor. Nah, yang tadi yang Bapak sampaikan mengapa perlu dibatasi, karena kan untuk motor-motor yang tidak diatur, tentunya kan dia kalau tidak menggunakan frekuensi konverter, otomatis kan tegangan suplainya tidak berubah, frekuensinya berubah, tapi tegangan suplai yang berubah, tentu operasi dari motor yang masuk ke sistem seperti itu dia tidak optimal. Makanya dia frekuensinya dibatasi. Itu pertama. Yang kedua juga konsumsi dayanya akan berbeda ya. Konsumsi daya motor itu akan berbeda untuk unjuk kerja yang sama. Dia akan mendapatkan loss yang besar ya, makanya pembangkit atau penyedia daya tidak mau frekuensinya turun atau naik. Kalau bisa sebenarnya dia ingin tetap supaya loss daya juga tidak berubah ya, karena adanya beban dinamik atau beban dinamis seperti motor. Baik, ada yang tanyakan lagi? Silakan bagi yang mau bertanya. Masih waktu 20 menit. Baik, bisa dipahami ya, bahwa memang frekuensi itu perlu dijaga dengan asumsi bahwa dalam sistem banyak beban-beban dinamis yang tidak menggunakan kontrol kecepatan ya. Seperti misalnya pabrik kertas ya, kalau pabrik kertas kan motor induksi biasanya digunakan untuk mengaduk pulp ya, arti mengaduk bahan kertas itu ya, artinya yang bahan yang dicampur air kemudian supaya dia merata, diaduklah dengan motor. Nah, motor yang di sana dioperasikan dengan kondisi tanpa kontrol, sehingga supaya dia bisa beroperasi normal, dia harus dioperasikan sesuai dengan speknya. Ya dari level tegangannya berapa ya, hubungannya apa, seperti Bapak bilang tadi, apakah motor itu nameplate-nya 400/690 ataukah 230/400 gitu ya. Nanti akan mempengaruhi sistem starting-nya. Di samping sistem starting-nya juga operasinya, butuh tegangan berapa untuk operasi. Karena kalau Anda turunkan tegangan dari tegangan nameplate-nya, motornya bisa terbakar pada saat dia beban penuh. Mengapa terbakar? Karena arusnya yang sangat tinggi ya. Jadinya bisa konduktornya bisa putus atau meleleh karena arus yang besar, tentu panasnya tinggi sehingga kemampuan antar arus dari kumparan tidak sanggup
Kalau kemampuan antara arusnya terlewati, dia bisa putus kan begitu. Kemudian, supaya aman saya tegangan saya naikkan aja dari nameplate, nggak bisa. Karena tegangan itu berhubungan dengan kemampuan isolasinya, bukan kemampuan konduktornya. Kalau tegangan dinaikkan, isolasi kumparannya yang masalah, bisa short dia. Nah, isolasinya tembus ya. Makanya dalam pengujian kita menggunakan misalnya isolator itu kan menggunakan tegangan tembus ya. Karena itu berhubungan dengan isolasi. Jadinya kalau nameplate motor misalnya 230 400 berarti harus diberi, kalau Anda hubungkan delta berarti pas per pasnya harus 230. Kalau dihubungkan bintang harus dikasih pas ke pasnya adalah 400 atau 380 sesuai dengan nameplate-nya. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kembali Bapak akhiri. Berarti tugasnya tetap ya, Anda buat itu. Nanti minggu depan Bapak kasih jawabannya. Atau satu hari cari dulu, kalau enggak ada nanti Bapak kasih materinya supaya dirangkum, ada contohnya juga. Nanti Anda salin untuk tugasnya ya. Baik, itu aja dari Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu minggu depan. Untuk link tugas sebentar Bapak buatkan supaya bisa mengupload tugasnya ya. Terima kasih. Selamat siang. Masih bisa didengar ya? Oke, kalau gitu Bapak akhiri ya. Karena tidak ada respon, Bapak kira tidak ada yang mendengar. Baik, selamat siang. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan daringnya lancar ya, sehingga kita bisa menghemat kuota. Terima kasih.